Pernahkah kamu merasa lebih nyaman dengan dirimu sendiri dibandingkan dengan keramaian? Di tengah budaya sosial yang seringkali menuntut kita untuk terus terhubung dan aktif bersosialisasi, menjadi seorang penyendiri kadang dipandang sebelah mata. Namun, tahukah kamu bahwa ada banyak sisi positif dari menjadi penyendiri yang tidak banyak diketahui orang? Bukan berarti kita antisosial, melainkan lebih memilih kualitas waktu yang dihabiskan dengan diri sendiri. Menjadi penyendiri bukan berarti mengisolasi diri, tetapi lebih tentang menghargai dan menikmati waktu sendirian yang penuh makna. Di Indonesia, tempat komunitas dan kebersamaan seringkali dijunjung tinggi, menjadi penyendiri justru bisa memberi banyak keuntungan yang tidak dimiliki mereka yang terlalu sibuk dengan kehidupan sosial. Jadi, apakah kamu juga merasa bahwa ada banyak manfaat dari menyendiri? Dalam video kali ini, kita akan membahas 15 alasan mengapa menjadi seorang penyendiri itu keren dan justru bisa membawa kebahagiaan serta kedamaian dalam hidup. Yuk simak sampai selesai dan temukan alasan kenapa penyendiri itu jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Jadi kita langsung saja ke alasan mengapa penyendiri itu keren yang pertama, yaitu adalah menguasai waktu pribadi. Penyendiri sangat pandai dalam mengatur waktu mereka. Tanpa terjebak dalam rutinitas sosial yang membebani, mereka lebih mudah memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Mereka bisa merencanakan hari dengan lebih fokus, karena tanpa gangguan dari ajakan atau acara sosial yang tidak penting, mereka bisa lebih efektif dalam mencapai tujuan pribadi. Di Indonesia, banyak orang yang merasa harus hadir di setiap pertemuan atau kegiatan sosial, bahkan jika itu tidak benar-benar mereka inginkan. Sebagai penyendiri, kita punya kebebasan untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan diri. Misalnya, mereka bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca buku, berlatih keterampilan baru, atau merencanakan masa depan mereka tanpa ada tekanan sosial. Selain itu, penyendiri juga lebih paham bagaimana menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi. Mereka tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus mengambil waktu untuk diri sendiri, sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam kelelahan atau burnout yang sering dialami orang-orang yang terlalu sering bersosialisasi. Ini adalah keterampilan yang sangat penting di dunia yang serba cepat seperti sekarang. Mengelola waktu pribadi dengan bijak juga memberi penyendiri ruang untuk berefleksi. Mereka tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia luar dan dapat berpikir lebih jernih tentang langkah-langkah selanjutnya dalam hidup mereka. Tanpa gangguan sosial, mereka bisa lebih fokus dalam mengejar tujuan hidup jangka panjang dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Yang paling keren, dengan memiliki kendali penuh atas waktu, penyendiri mampu menjadi lebih produktif. Mereka tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang positif dan bermakna, baik itu dalam pekerjaan, hobi, atau pengembangan diri. Hal ini tentu memberi keuntungan lebih dalam jangka panjang. Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang kedua adalah kemandirian yang tinggi. Salah satu ciri khas utama dari penyendiri adalah kemandirian yang tinggi. Mereka tidak membutuhkan orang lain untuk merasa lengkap atau untuk membuat keputusan penting dalam hidup mereka. Mereka sudah terbiasa mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi tantangan, baik besar maupun kecil. Ini menjadikan mereka pribadi yang kuat dan tangguh, karena mereka tidak mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar. Penyendiri tidak takut untuk mengambil langkah-langkah besar yang beresiko, karena mereka telah belajar untuk berdiri di kaki mereka sendiri. Mereka lebih percaya diri dalam membuat keputusan dan lebih bisa mengontrol hidup mereka tanpa harus mengikuti tekanan sosial atau opini orang lain. Kemandirian ini juga mencerminkan kedewasaan dan penguasaan diri yang luar biasa. Di Indonesia, di mana banyak orang terikat dengan norma sosial dan pengaruh keluarga, menjadi penyendiri bisa terasa sulit. Namun, penyendiri bisa mengatasi hal ini dengan bijak. Karena mereka tahu bagaimana memilih untuk tetap setia pada diri sendiri tanpa merasa terpaksa mengikuti keinginan orang lain. Ini memberi mereka kebebasan dalam memilih jalannya sendiri dalam hidup. Kemandirian ini juga berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Penyendiri lebih cenderung untuk introspeksi dan memahami perasaan mereka sendiri.
sehingga mereka bisa menghindari pengaruh negatif dari luar. Mereka mampu meredam stres atau kecemasan tanpa perlu mencari pelampiasan pada orang lain. Yang lebih hebat lagi, kemandirian seorang penyendiri bisa memengaruhi cara mereka membangun relasi dengan orang lain. Mereka tidak mencari ketergantungan emosional atau pengakuan dari orang lain, tetapi lebih kepada hubungan yang saling mendukung dan berbasis pada rasa hormat. Ini membuat hubungan mereka lebih sehat dan penuh arti. Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang ketiga adalah lebih fokus dan produktif. Penyendiri cenderung memiliki kemampuan untuk fokus lebih tinggi. Tanpa gangguan dari keramaian sosial, mereka dapat mengarahkan perhatian mereka sepenuhnya pada pekerjaan atau kegiatan yang mereka anggap penting. Mereka juga menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat dan efisien, karena tidak ada distraksi yang mengalihkan perhatian mereka. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang terjebak dalam rutinitas yang membuat mereka mudah terdistraksi, entah oleh ponsel, media sosial, atau pertemuan yang tidak terlalu penting. Penyendiri memiliki kemampuan untuk memblokir gangguan-gangguan ini, sehingga mereka bisa lebih produktif dalam mencapai tujuan mereka. Mereka tahu kapan waktu untuk bekerja dan kapan waktu untuk bersantai. Penyendiri juga tidak takut untuk bekerja sendirian. Mereka lebih bisa mengandalkan diri sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas, tanpa perlu menunggu bantuan atau kolaborasi dari orang lain. Dalam beberapa kasus, ini memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efisien karena mereka dapat membuat keputusan dan langkah-langkah tanpa perlu menunggu persetujuan atau masukan orang lain. Selain itu, kemampuan penyendiri untuk menyendiri dalam kesendirian memberi mereka kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Tanpa tekanan sosial, mereka dapat berfokus pada penciptaan hal-hal baru atau mengembangkan proyek-proyek pribadi yang memberi dampak besar. Kreativitas yang muncul dari kesendirian ini seringkali lebih orisinil dan inovatif. Dalam jangka panjang, kemampuan untuk fokus dan produktif ini membawa penyendiri ke tingkat pencapaian yang lebih tinggi. Mereka tidak terjebak dalam kebisingan atau aktivitas yang tidak produktif, melainkan lebih memilih untuk berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan dampak positif dalam hidup mereka. Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang keempat adalah memahami diri lebih dalam. Salah satu keuntungan terbesar menjadi penyendiri adalah kemampuan untuk lebih memahami diri sendiri. Dalam kesendirian, penyendiri memiliki waktu yang cukup untuk introspeksi, untuk berpikir tentang apa yang mereka inginkan dalam hidup, dan untuk memahami perasaan serta kebutuhan mereka. Tanpa gangguan dari orang lain, mereka bisa lebih jujur kepada diri sendiri. Penyendiri cenderung lebih mudah mengenali kelebihan dan kekurangan mereka. Proses ini memungkinkan mereka untuk menerima diri mereka apa adanya, tanpa merasa perlu memenuhi ekspektasi orang lain. Mereka bisa belajar untuk merayakan kekuatan mereka dan bekerja pada kelemahan mereka dengan cara yang lebih konstruktif. Inilah yang membuat mereka lebih percaya diri dan bisa berkembang dengan lebih baik. Selain itu, dalam kesendirian, mereka bisa merenungkan berbagai keputusan hidup yang sudah mereka buat. Mereka bisa mengevaluasi pilihan-pilihan yang telah diambil, belajar dari kesalahan, dan menyesuaikan arah hidup mereka ke depan. Ini adalah langkah penting dalam proses pengembangan pribadi yang seringkali tidak bisa dilakukan jika seseorang terlalu sibuk dengan dunia luar. Penyendiri juga lebih terbuka untuk mendalami perasaan dan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak merasa tertekan untuk menyembunyikan atau menutupi perasaan mereka. Dengan cara ini, mereka bisa lebih jujur dalam berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Proses ini membuat mereka lebih sadar akan kebutuhan emosional mereka dan bagaimana cara menghadapinya dengan lebih baik. Keuntungan besar lainnya adalah bahwa dengan memahami diri lebih dalam, penyendiri cenderung memiliki tujuan hidup yang lebih jelas. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan berusaha mencapainya tanpa tergantung pada opini atau pengaruh orang lain. Ini memberi mereka kebebasan untuk mengejar hidup yang lebih bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang kelima adalah menjadi lebih mandiri secara finansial. Penyendiri cenderung lebih fokus pada kestabilan dan kemandirian finansial mereka.
Mereka tidak terbiasa bergantung pada orang lain, baik itu dalam hal dukungan emosional maupun finansial. Mereka belajar untuk mengelola uang mereka dengan bijak dan membuat keputusan finansial yang berdasarkan pada kebutuhan dan tujuan jangka panjang, bukan karena dorongan sosial atau pengaruh lingkungan. Di Indonesia, banyak orang yang cenderung terjebak dalam pola hidup konsumtif, terpengaruh oleh tren atau ajakan teman untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Penyendiri lebih berhati-hati dalam pengeluarannya dan cenderung lebih bijaksana dalam merencanakan keuangan. Mereka tidak merasa perlu mengikuti tren atau membeli barang demi status sosial. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk menabung dan berinvestasi untuk masa depan mereka. Kemampuan untuk mengelola keuangan dengan mandiri memberi mereka rasa aman dan tenang. Dengan tidak bergantung pada orang lain, penyendiri bisa lebih bebas menentukan bagaimana cara mereka mengatur hidup dan keuangan tanpa tekanan dari luar. Mereka tahu bahwa investasi terbaik adalah investasi untuk diri mereka sendiri dan masa depan yang stabil. Selain itu, penyendiri cenderung lebih menghargai nilai uang. Mereka tidak mudah tergoda untuk menghabiskan uang demi hal-hal yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Ketika mereka membeli sesuatu, itu adalah keputusan yang dipikirkan matang-matang dan didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekedar keinginan sesaat. Ini membuat mereka lebih bijaksana dalam membuat pilihan finansial. Sebagai hasilnya, penyendiri seringkali memiliki keuangan yang lebih stabil dan terencana dengan baik. Mereka bisa mengejar tujuan finansial mereka dengan lebih fokus, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal. Ini memberi mereka kebebasan untuk menikmati hidup tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan yang tak terduga. Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang keenam adalah lebih tenang dalam menghadapi stres. Penyendiri memiliki keunggulan dalam mengelola stres. Karena mereka terbiasa menghabiskan waktu sendirian, mereka lebih mampu menjaga ketenangan batin dalam menghadapi masalah atau tekanan. Ketika situasi sulit datang, mereka tidak terburu-buru mencari bantuan atau pelampiasan pada orang lain, melainkan mereka lebih memilih untuk mencari solusi secara mandiri. Di tengah kesibukan hidup dan tekanan dari pekerjaan atau kehidupan sosial, banyak orang mudah terjebak dalam perasaan cemas atau panik. Penyendiri di sisi lain sudah terbiasa dengan tantangan ini dan tahu cara untuk menghadapinya dengan kepala dingin. Mereka bisa fokus pada solusi daripada membiarkan diri terjebak dalam perasaan negatif. Ini adalah kekuatan besar dalam dunia yang penuh dengan stres. Penyendiri juga lebih mampu untuk menjaga jarak emosional dengan situasi yang sedang dihadapi. Mereka tidak terpengaruh oleh opini orang lain yang mungkin menambah kekhawatiran atau ketidakpastian. Mereka bisa tetap objektif dan berpikir jernih, melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Hal ini membuat mereka lebih resilient dalam menghadapi krisis atau perubahan. Lebih dari itu, penyendiri juga tahu kapan saatnya untuk berhenti sejenak dan mereset pikiran mereka. Mereka seringkali memiliki rutinitas yang membantu mereka mengelola stres, seperti meditasi, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu sendirian untuk menenangkan diri. Ini memberi mereka kekuatan mental yang lebih baik dalam jangka panjang. Ketika orang lain mungkin terjebak dalam kekacauan emosional atau stres, penyendiri bisa tetap tenang dan mengambil langkah-langkah yang rasional. Ini menjadikan mereka pribadi yang stabil dan dapat diandalkan dalam situasi penuh tekanan, baik di pekerjaan, dalam hubungan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang ketujuh adalah membangun hubungan yang lebih berkualitas. Penyendiri cenderung lebih selektif dalam memilih teman atau orang yang ingin mereka ajak berinteraksi. Mereka tidak merasa perlu memiliki banyak teman atau terlibat dalam berbagai kelompok sosial hanya untuk merasa diterima. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk membangun hubungan yang lebih mendalam dan penuh arti dengan orang-orang yang benar-benar sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidup mereka. Di dunia yang serba cepat dan penuh dengan media sosial, banyak orang terjebak dalam hubungan superficial atau hubungan yang hanya bertahan di permukaan. Penyendiri tidak tertarik dengan hubungan yang hanya mengisi waktu atau memenuhi ekspektasi sosial. Mereka lebih memilih kualitas daripada kuantitas dalam berhubungan dengan orang lain.
karena mereka lebih terbuka dan jujur terhadap diri mereka sendiri. Penyendiri juga lebih mudah untuk berkomunikasi secara otentik dengan orang lain. Mereka tidak merasa perlu menyembunyikan perasaan atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri mereka sendiri. Hal ini membuat hubungan yang mereka bangun menjadi lebih tulus dan tidak dibebani oleh kepura-puraan. Penyendiri juga cenderung lebih memahami pentingnya ruang pribadi dalam hubungan. Mereka tahu kapan harus memberikan ruang bagi diri mereka sendiri dan orang lain, sehingga hubungan mereka tidak menjadi terlalu menekan atau terganggu oleh ketergantungan emosional. Mereka lebih memilih hubungan yang saling mendukung dan menguatkan, daripada hubungan yang penuh dengan drama atau ketegangan. Sebagai hasilnya, hubungan yang dibangun oleh penyendiri seringkali lebih langgeng dan sehat. Mereka tidak hanya mengandalkan kehadiran fisik, tetapi juga kualitas emosional dan intelektual dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini menjadikan mereka teman, pasangan, atau rekan yang sangat berharga dan dapat diandalkan. Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang ke-8 adalah lebih kreatif dan inovatif. Penyendiri seringkali lebih kreatif karena mereka menghabiskan banyak waktu untuk berpikir, bereksperimen, dan mengeksplorasi ide-ide baru tanpa adanya gangguan dari orang lain. Mereka memiliki kebebasan penuh untuk mengejar passion dan minat mereka tanpa khawatir tentang apa yang dianggap orang lain sebagai tren atau keren. Ini memberi mereka peluang lebih besar untuk menghasilkan ide-ide orisinil yang tidak terikat pada batasan sosial. Di Indonesia, tempat di mana masyarakat seringkali lebih mengutamakan keseragaman, menjadi penyendiri bisa memberi keuntungan besar dalam hal kreativitas. Mereka tidak terjebak dalam pola pikir mayoritas, tetapi justru bisa melihat masalah dan peluang dari sudut pandang yang berbeda. Mereka lebih mampu menghasilkan solusi baru atau menciptakan karya yang unik karena mereka tidak terpengaruh oleh opini orang banyak. Penyendiri juga lebih mampu untuk berfokus pada proyek kreatif mereka tanpa distraksi. Ketika orang lain mungkin teralihkan oleh berbagai aktivitas sosial, penyendiri tetap dapat berkonsentrasi pada apa yang mereka kerjakan. Apakah itu seni, tulisan, musik, atau inovasi lainnya. Ini memberi mereka kesempatan untuk menghasilkan karya yang lebih mendalam dan berkesan. Selain itu, penyendiri seringkali memiliki lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi berbagai ide tanpa takut dihakimi. Mereka bisa melakukan percobaan atau gagal tanpa merasa malu atau tertekan. Ini membuka jalan bagi proses kreatif yang lebih bebas dan penuh eksplorasi. Mereka tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Kreativitas yang tumbuh dari kesendirian ini tidak hanya terbatas pada seni, tetapi juga bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pekerjaan, bisnis, dan pemecahan masalah sehari-hari. Penyendiri yang kreatif seringkali dapat menemukan solusi inovatif yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain, yang membuat mereka sangat berharga di dunia yang penuh dengan perubahan. Kemudian, alasan kenapa penyendiri itu keren yang ke-9 adalah memiliki waktu untuk pengembangan diri. Penyendiri memiliki waktu lebih banyak untuk berfokus pada pengembangan diri mereka. Tanpa gangguan dari kegiatan sosial yang sering menghabiskan waktu, mereka dapat menginvestasikan waktu mereka untuk belajar keterampilan baru, mengejar hobi, atau bahkan meningkatkan kecerdasan emosional mereka. Mereka lebih fokus pada bagaimana menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Di Indonesia, dengan budaya yang terkadang lebih berfokus pada kehidupan sosial dan keluarga, banyak orang sering mengabaikan waktu untuk diri sendiri. Penyendiri menyadari pentingnya waktu sendirian untuk melakukan refleksi diri, meditasi, atau hanya sekedar membaca buku yang menginspirasi. Ini memberi mereka keunggulan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Mereka juga lebih cenderung melakukan evaluasi diri secara rutin. Penyendiri sering bertanya pada diri mereka sendiri tentang tujuan hidup, pencapaian, dan apa yang masih bisa diperbaiki. Dengan waktu yang mereka miliki untuk merenung, mereka lebih bisa merumuskan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini memberikan mereka rasa tujuan yang lebih kuat dan dorongan untuk terus maju.
Selain itu, penyendiri seringkali lebih bijaksana dalam membuat keputusan hidup. Mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan pilihan-pilihan mereka tanpa tekanan dari orang lain. Ini membuat keputusan mereka lebih berdasarkan pada nilai-nilai pribadi dan apa yang mereka anggap benar, bukan hanya untuk menyenangkan orang lain. Penyendiri juga dapat menghindari kebiasaan buruk atau pola pikir negatif yang sering kali terbentuk akibat pengaruh sosial. Mereka lebih bebas untuk mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kesejahteraan mereka, seperti berolahraga, meditasi, atau menjalani hidup yang lebih sederhana dan sadar. Semua ini membantu mereka menjadi lebih baik dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang ke-10 adalah meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Penyendiri cenderung lebih mandiri dalam memecahkan masalah. Karena mereka terbiasa bekerja sendiri, mereka tidak mengandalkan orang lain untuk mencari solusi. Ini mengasah keterampilan mereka dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efektif dan kreatif. Mereka belajar untuk melihat setiap masalah sebagai tantangan pribadi yang perlu dipecahkan. Di Indonesia, di mana gotong royong dan kolaborasi sosial sering ditekankan, penyendiri memiliki keuntungan dalam mengembangkan kemandirian mental. Mereka tidak takut untuk menghadapi kesulitan sendirian, dan ini membuat mereka lebih kuat dalam menghadapi tekanan atau situasi yang tidak terduga. Mereka seringkali menemukan cara-cara baru dan tidak konvensional untuk menyelesaikan masalah yang tampaknya tidak dapat dipecahkan. Kemandirian ini juga membuat mereka lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Penyendiri tidak merasa terintimidasi oleh tugas yang berat karena mereka sudah terbiasa untuk mencari solusi sendiri. Mereka tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, dan mereka lebih siap untuk menghadapinya tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Selain itu, penyendiri seringkali lebih kreatif dalam menemukan solusi. Karena mereka tidak terikat oleh cara berpikir orang lain, mereka mampu melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Mereka tidak terhambat oleh konformitas atau pendapat orang sekitar yang seringkali membatasi pemikiran. Inilah yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan solusi yang lebih inovatif. Penyendiri juga lebih terbuka terhadap eksperimen dan percakapan internal. Mereka tidak takut untuk mencoba hal baru, bahkan jika itu berarti keluar dari zona nyaman mereka. Mereka cenderung mencari cara yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah, yang pada akhirnya membuat mereka lebih cerdas dalam membuat keputusan. Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang ke-11 adalah lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Penyendiri memiliki kontrol yang lebih baik dalam mengelola waktu mereka. Mereka tahu betul bagaimana memprioritaskan kegiatan yang paling penting dan tidak mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak produktif. Dengan tidak terlalu terlibat dalam kegiatan sosial yang menghabiskan waktu, mereka bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar mereka anggap penting. Di Indonesia, banyak orang sering merasa terjebak dalam kesibukan sosial dan aktivitas yang tidak memberi manfaat langsung. Penyendiri di sisi lain memiliki kemampuan untuk memanfaatkan waktu mereka secara maksimal. Mereka bisa menyisihkan waktu untuk bekerja, belajar, atau sekedar menikmati waktu untuk diri sendiri tanpa merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Manajemen waktu yang baik juga membantu penyendiri dalam mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien. Mereka tahu kapan harus fokus bekerja dan kapan harus memberi waktu untuk istirahat. Mereka tidak tergoda untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak menghasilkan, seperti mengobrol tanpa arah atau terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Penyendiri juga lebih cenderung menetapkan batasan yang jelas dengan orang lain. Mereka tahu kapan saatnya untuk mengatakan tidak pada ajakan atau permintaan yang bisa mengganggu waktu mereka. Ini membuat mereka lebih terorganisir dan lebih mampu menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan manajemen waktu yang baik, penyendiri dapat mencapai lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Mereka mampu menyelesaikan tugas dengan cepat tanpa merasa terburu-buru atau stres, yang memberi mereka keuntungan besar dalam kehidupan yang penuh tekanan dan kesibukan.
Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang ke-12 adalah tidak mudah terpengaruh opini orang lain. Penyendiri memiliki keteguhan hati yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Mereka lebih mendengarkan suara hati mereka dan tidak merasa perlu untuk memenuhi harapan orang lain, terutama dalam hal penampilan, gaya hidup, atau pilihan hidup. Ini memberi mereka kebebasan untuk menjalani hidup dengan cara mereka sendiri, tanpa dibebani oleh ekspektasi sosial yang seringkali tidak realistis. Di Indonesia, di mana norma sosial seringkali mendikte banyak aspek kehidupan, menjadi penyendiri memberi keuntungan dalam hal kebebasan pribadi. Penyendiri tidak terjebak dalam perbandingan sosial atau tekanan untuk mengikuti tren yang sedang populer. Mereka bisa merasa puas dengan siapa diri mereka sebenarnya, tanpa perlu mengubah diri hanya untuk diterima oleh orang lain. Penyendiri tahu bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dan mereka tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka lebih fokus pada pengembangan diri dan tujuan hidup mereka sendiri daripada terjebak dalam apa yang dilakukan orang di sekitar mereka. Ini membuat mereka lebih puas dengan hidup mereka karena mereka tidak terpengaruh oleh standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Mereka juga lebih berani untuk mengambil keputusan yang tidak populer atau tidak sesuai dengan norma sosial. Penyendiri seringkali memiliki pandangan yang lebih terbuka dan berani mengambil resiko karena mereka tidak takut akan penilaian orang lain. Mereka tahu bahwa hidup mereka adalah milik mereka sendiri, dan mereka berhak untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang mereka anut. Sebagai hasilnya, penyendiri seringkali memiliki hidup yang lebih autentik dan penuh makna. Mereka lebih jujur pada diri sendiri dan tidak terhambat oleh opini orang lain, yang memberi mereka kebebasan untuk menjadi pribadi yang lebih sejati. Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang ke-13 adalah lebih mandiri dalam keputusan keuangan. Penyendiri cenderung lebih mandiri dalam hal keuangan karena mereka tidak dipengaruhi oleh tekanan sosial atau kebiasaan konsumtif yang sering terjadi dalam pergaulan. Mereka lebih bijaksana dalam mengelola uang mereka, tahu apa yang mereka butuhkan, dan lebih fokus pada investasi jangka panjang daripada gaya hidup yang boros. Hal ini membuat mereka lebih terkendali dalam pengeluaran dan memiliki keuangan yang lebih stabil. Di Indonesia, budaya konsumtif seringkali mendorong orang untuk membeli barang atau mengikuti tren demi memenuhi ekspektasi sosial. Penyendiri tidak terjebak dalam pola pikir tersebut. Mereka lebih memilih untuk mengalokasikan dana mereka untuk hal-hal yang lebih bermakna, seperti pendidikan, tabungan, atau investasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Penyendiri lebih cenderung untuk merencanakan masa depan mereka dengan matang. Mereka tahu pentingnya memiliki dana darurat dan tidak mudah terpengaruh untuk membeli barang-barang yang hanya akan menguras keuangan tanpa memberikan manfaat yang jelas. Dengan manajemen keuangan yang baik, mereka dapat hidup lebih tenang tanpa dibebani oleh hutang atau stres finansial. Mereka juga sering memilih untuk hidup lebih sederhana dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Ini memberikan mereka lebih banyak kebebasan finansial untuk mengejar tujuan yang lebih besar, seperti membeli properti, membuka bisnis, atau merencanakan pensiun dengan lebih nyaman. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya menjaga kesejahteraan finansial mereka, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar mereka. Penyendiri juga lebih cenderung untuk memanfaatkan teknologi dan informasi yang tersedia untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Mereka sering memanfaatkan aplikasi keuangan atau melakukan riset untuk mengetahui cara menghemat uang atau berinvestasi secara bijak. Ini memberi mereka keunggulan dalam mengelola uang secara efektif dan memastikan masa depan finansial yang lebih aman. Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang ke-14 adalah mampu mengelola kesepian dengan bijak. Penyendiri memiliki kemampuan untuk mengelola kesepian dengan cara yang positif dan konstruktif. Mereka tidak melihat kesepian sebagai hal yang negatif, tetapi sebagai waktu untuk merefleksikan diri, mengeksplorasi hobi, atau memikirkan tujuan hidup. Mereka tidak merasa perlu untuk selalu bersama orang lain untuk merasa bahagia atau lengkap.
Di Indonesia, banyak orang merasa cemas atau tertekan ketika mereka menghabiskan waktu sendiri. Namun, bagi penyendiri, kesepian bukanlah sebuah beban. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk meremajakan pikiran dan jiwa. Mereka bisa menikmati waktu sendirian tanpa merasa kesepian atau terisolasi, karena mereka tahu bagaimana cara mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Penyendiri tahu bahwa kesepian bisa menjadi sumber kreativitas. Dengan tidak adanya gangguan eksternal, mereka bisa lebih fokus pada pemikiran dan ide-ide mereka sendiri. Banyak penyendiri yang menghasilkan karya-karya besar atau ide-ide inovatif saat mereka berada dalam keadaan kesepian, karena pikiran mereka bebas dari distraksi sosial. Selain itu, penyendiri juga belajar untuk menghargai kesendirian sebagai bagian dari proses pengembangan diri. Mereka menggunakan waktu tersebut untuk berfokus pada kesehatan mental mereka, dengan berlatih meditasi, journaling, atau sekedar berdiam diri di alam untuk mereset pikiran. Dengan cara ini mereka tidak hanya mengelola kesepian, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari kesejahteraan mereka. Penyendiri yang bijak dalam mengelola kesepian biasanya juga memiliki pola pikir yang lebih positif. Mereka tidak merasa tertekan atau cemas tentang kesendirian mereka, tetapi lebih memilih untuk menikmati kebebasan yang datang bersama dengan itu. Mereka tahu bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang bisa memperkaya hidup mereka. Kemudian alasan kenapa penyendiri itu keren yang ke-15 adalah meningkatkan kualitas hubungan yang dibangun. Meski terlihat lebih suka menyendiri, penyendiri seringkali memiliki hubungan yang lebih berkualitas dengan orang-orang terdekat mereka. Mereka lebih selektif dalam memilih siapa yang mereka ajak berinteraksi dan tidak mudah terjebak dalam hubungan yang hanya menghabiskan waktu. Ketika mereka memilih untuk menjalin hubungan, mereka benar-benar memberikan perhatian dan kualitas dalam setiap interaksi. Di Indonesia, di mana budaya komunitas dan keluarga sangat kuat, penyendiri tahu betul bahwa hubungan yang berarti lebih penting daripada sekedar banyaknya koneksi sosial. Mereka lebih fokus pada membangun hubungan yang mendalam dan saling menguntungkan, daripada terjebak dalam pertemuan sosial yang dangkal dan tidak bermakna. Penyendiri juga lebih cenderung untuk lebih mendengarkan orang lain. Karena mereka sering menghabiskan waktu sendiri, mereka belajar untuk menjadi pendengar yang baik dan memberikan perhatian penuh kepada orang yang sedang berbicara. Hal ini membuat mereka lebih dihargai dalam hubungan interpersonal karena mereka mampu memberikan ruang untuk orang lain berbicara dan merasa didengar. Mereka juga lebih jujur dan autentik dalam hubungan mereka karena tidak tergantung pada opini orang lain. Penyendiri lebih bebas untuk menjadi diri mereka sendiri dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka tidak merasa perlu untuk berpura-pura atau memenuhi ekspektasi orang lain dalam hubungan, yang menciptakan hubungan yang lebih tulus dan sehat. Penyendiri juga lebih sering memberikan ruang untuk orang lain berkembang. Mereka tidak memaksakan kehendak mereka pada orang lain dan lebih cenderung untuk mendukung orang-orang di sekitar mereka untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Hal ini menciptakan hubungan yang saling mendukung dan bermanfaat, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan diperhatikan. Pada akhirnya, menjadi penyendiri bukan berarti kita hidup dalam kesepian atau keterasingan. Justru penyendiri memiliki cara yang unik dan cerdas untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna, penuh kesadaran, dan lebih fokus pada diri sendiri. Mereka mampu melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan batin. Dengan segala kelebihannya, penyendiri sering kali menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Jika kamu merasa bahwa menjadi penyendiri adalah jalan hidup yang lebih cocok untukmu, jangan pernah merasa kurang atau berbeda. Seperti yang telah kita bahas, menjadi penyendiri itu keren karena mereka mampu mengelola hidupnya dengan cara yang banyak orang impikan. Setiap individu punya cara berbeda untuk menemukan kebahagiaan, dan menjadi penyendiri bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk hidup dengan lebih tenang, penuh tujuan, dan bebas dari tekanan eksternal. Jadi tetap bangga dengan siapa kamu, karena perjalanan hidup ini adalah milikmu untuk dijalani.
Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.